Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok 3 untuk mengawali materi pembelajaran aspek-aspek pengembangan AUD tentang metode pengembangan nilai agama dan moral yang beranggotakan 1. Alaika Agisni dengan NIM 007, 2. Afti Hilya Maulida dengan NIM 010, 3. Ani Fitriani dengan NIM 014. Sebelum ke materi selanjutnya tentang metode pengembangan nilai agama dan moral, kita harus mengetahui apa sih nilai agama dan moral tersebut. Nilai agama dan moral merupakan sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik berdasarkan ajaran agamanya. Seperti apa sih nilai agama dan moral tersebut? Berikut macam-macam nilai agama dan moral. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah suatu kemampuan untuk mengakui perasaan atau pemikiran atau juga tindakan seseorang pada orang lain. Yang kedua, disiplin adalah melakukan sesuatu secara teratur dalam artian tepat pada waktunya. Yang ketiga, empati merupakan kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain untuk mengerti dan merasakan pemikiran serta perasaan orang lain. Yang keempat, religius. Yang dimaksud adalah membiasakan diri untuk berterima kasih dan bersyukur akan membawa pengaruh dalam suasana kehidupan. Yang terakhir, tanggung jawab. Maksudnya adalah apapun yang dikerjakan atau dilakukan anak tersebut akan dipertanggungjawabkan. Contohnya, menjaga alat permainan agar tidak rusak. Bila rusak, berani melapor. Yang selanjutnya, metode pengembangan nilai-nilai agama dan moral. Pertama, metode bercerita. Seperti apakah metode bercerita tersebut? Ketika bercerita, guru dapat menyampaikan nilai-nilai yang ada dalam cerita tersebut, dan guru dapat menggunakan alat peraga untuk mengatasi keterbatasan anak dalam berpikir. Yang kedua, metode bernyanyi, yaitu suatu metode pendekatan yang mampu membuat anak senang dan gembira melalui ungkapan kata dan nada. Yang ketiga, metode bersyair, yaitu pendekatan melalui kegiatan membaca saja. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, metode karya wisata, yaitu mengembangkan aspek perkembangan anak melalui tema yang sesuai. Contoh, kehidupan kota atau desa, pesisir, pegunungan, dan lain-lain. Yang kelima, metode pembiasaan dengan penanaman moral melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses belajar. Contohnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam kepada guru ataupun teman, merapikan mainan setelah digunakan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, metode bermain. Di antaranya, dengan menerapkan nilai moral saat anak bermain. Misalnya, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan mau mengalah. Yang ketujuh, metode outbound. Suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Yang kedelapan, metode bermain peran. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan. Yang kesembilan, metode diskusi. Dengan cara memperhatikan sebuah peristiwa, kemudian setelah selesai, diajak diskusi tentang peristiwa tersebut. Contoh isi diskusinya antara lain, mengapa hal tersebut dilakukan, mengapa anak tersebut dikatakan baik, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, metode keteladanan. Guru sebagai moral ideal, yaitu menempatkan dirinya sebagai orang tua. Apapun yang dilakukan oleh guru akan dicontoh pada seorang anak tersebut. Yang dapat disimpulkan dari materi tersebut, anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu mendapat pendidikan yang baik, sehingga potensi-potensi pada dirinya dapat berkembang dengan pesat
dan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh, cakap, serta terampil. Oleh karena itu, penting bagi kita, lembaga dan keluarga untuk berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga dapat tercapainya generasi penerus yang hebat, berakhlak dan tingkah laku sesuai dengan norma dan agama. Sekian penjelasan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.